Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video kelompok ini akan menjelaskan ibadah dan amal saleh di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja kita jelaskan. Apa itu ilmu, ibadah, dan amal soleh? Ilmu berakar dari bahasa Arab, yakni il atau alim yang berarti pengetahuan. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari membaca, memahami, atau menulis. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syara, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Adapun ibadah terbagi 3, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan atau perbuatan. Ibadah lisan plus hati, lisaniyah wal qalbiyah, antara lain zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Ibadah perbuatan fisik dan hati, bahdaniyah wal qalbiyah, antara lain sholat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa. Ibadah hati qalbiyah antara lain memiliki rasa takut, rasa cinta, mahabbah, mengharap, raja'ah, senang, rakbah, ikhlas, tawakal. Amal soleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya. Sedangkan amal yang tidak demikian dapat disebut dengan amal yang buruk. Selanjutnya, ibadah yang bisa dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sholat berjamaah di rumah. Kita disarankan untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah karena sholat berjamaah di masjid beresiko menjadi sarana penularan COVID-19. Sholat berjamaah ini bisa dilakukan bersama keluarga. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki sejumlah keistimewaan, seperti diriwayatkan hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Yang ketiga adalah sholat gaib. Bentuk ibadah lain adalah melaksanakan sholat gaib yang diperuntukkan bagi mereka yang wafat karena virus corona. Dengan ibadah ini, diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal baik jenazah, mengampuni dosanya, dan melapangkan kuburnya. Sholat gaib juga untuk memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga dan lingkungan terdekat yang ditinggalkan. Tata cara dan bacaan sholat gaib sama dengan sholat jenazah. Selanjutnya membaca doa kunut nazilah. MUI menyarankan kita untuk membaca doa kunut nazilah di setiap salat fardu yang dilaksanakan 5 kali sehari. Berikut adalah bacaan doa kunut nazilah. Dan yang terakhir adalah sedekah online. Sedekah adalah bentuk ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering seorang hamba beribadah, maka makin dekatlah ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan inilah yang memungkinkan kita diberikan perlindungan dari segala bahaya, termasuk infeksi corona. Memperbanyak sedekah serta usaha pencegahan sesuai sarana pemerintah, insya Allah dapat melindungi kita dari virus ini. Selanjutnya yaitu Al-Quran dan hadis tentang ilmu,
ibadah, dan amal soleh. Berikut adalah hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Ilmu adalah imamnya amal. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu." Maka sebarkanlah ilmu. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, "Saya tidak tahu ada derajat atau tingkatan yang lebih utama setelah nubuwah, kenabian, yang melebihi daripada menyebarkan ilmu. Maka celakalah orang yang berilmu yang enggan mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak tahu, dan celakalah orang yang tidak tahu namun tidak mau menerima ilmu." Maka jangan jadi orang yang hanya kenal ilmu dunia saja, namun lupa akan ilmu akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bisakah ibadah tanpa ilmu? Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man 'abadallaha bighairi 'ilmi kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Ibadah adalah ikhlas karena Allah plus ittiba karena mengikuti tuntunan Nabi. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Tanpa tauhid juga, amal ibadah tidaklah bernilai. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 7.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Seperti yang kita ketahui, melihat terus bertambahnya kasus COVID-19 dari hari ke hari di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan status pembatasan sosial berskala besar. Salah satu dari ketentuan PSBB ini adalah kegiatan ibadah dan keagamaan dilakukan di rumah, sehingga rumah-rumah ibadah tidak lagi dibuka untuk jamaah. Contoh solusi beribadah dari rumah agar tetap semangat selama pandemi adalah 1. Selalu niatkan di dalam diri untuk semangat beribadah walaupun hanya dari rumah. 2. Membentuk kelompok mengaji dengan keluarga agar lebih semangat. Ketiga, membuat permainan yang berhubungan dengan agama Islam karena selain menambah pengetahuan juga termasuk dalam ibadah. Ciri-ciri amal ibadah kita sia-sia. Pertama, orang yang mengaku takut neraka tapi tidak berhati-hati dari melakukan dosa, maka tidak akan berguna pengakuannya tersebut karena dia pada akhirnya tetap akan terjatuh pada lubang maksiat dan dosa karena ketidakhati-hatiannya. Kedua, orang yang berharap tanpa berkeinginan. Dia berharap akan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak berusaha melakukan amal ibadah. Berharap terhadap Allah merupakan satu amal soleh, akan tetapi ia akan sia-sia tanpa disertai usaha untuk mendapatkannya. Ketiga, orang yang niat tapi tidak ada keinginan kuat dalam dirinya untuk melakukan apa yang diniatkannya itu. Seperti orang yang berniat ingin berpuasa esok hari, tapi tanpa disertai keinginan melakukannya. Maka niat baik tersebut hanyalah suatu kesia-siaan. Keempat, orang yang berdoa tanpa berusaha, yaitu orang yang selalu berdoa agar selalu diberikan kebaikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia tidak pernah melakukan usaha apapun untuk mendapatkannya. Maka tidak akan ada gunanya doa yang ia panjatkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh orang yang berusaha akan kami tunjukkan jalan kita. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Kelima, orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tanpa ada rasa penyesalan, yakni orang yang mengatakan astagfirullahalazim dalam setiap doanya tapi ia tidak merasakan penyesalan dalam hatinya sama sekali. Ketika itu, maka istighfar yang diucapkannya sia-sia. Keenam, orang yang beramal secara terang-terangan tapi tidak melakukannya saat diam-diam, yakni orang yang ketika dilihat orang rajin beramal, tapi ketika dalam keadaan sepi dan hening ia enggan beribadah dan beramal soleh sebab tidak ada yang menyaksikannya. Ketujuh, orang yang rajin ibadah tapi tidak ikhlas, yakni seseorang yang mengerahkan segala kemampuan untuk banyak beribadah tapi tidak ada keikhlasan dalam ibadah yang ia lakukan. Ikhlas adalah ketika ia melakukan karena Allah bukan karena hal lain, maka akan sia-sia amal ibadahnya meski sebanyak apapun ibadah yang ia lakukan. Kesimpulannya, ilmu itu penting. Tanpa adanya ilmu, kita tidak dapat beribadah dengan baik, dan kita tidak tahu amalan saleh apa saja yang bisa membuat kita ke surga. Diibaratkan seperti pohon. Ilmu itu pohon, dan ibadah serta amal soleh ibarat buah. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Maka, tujuan amal yang dikehendaki seseorang mesti dicapai dengan ilmu. Baiklah, sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di video ini. Terima kasih telah menonton.